Hello everyone, we are from Group 6 and we will presenting our material on the topic language and culture or bad language. I am Desyanto, the first speaker and the second speaker by Rizky Nur Anissa and the third speaker by Banja Oru and the last speaker by Rincio Alokore. Start from definition of language. Language is communication tool used by human to interact or communicate between people but in family, friends, or the other people. Culture is belief or tradition that exists in society in which it is closely related to human values, mind, and human sense. And bad language is word or sentences that shouldn't be said all people. Dimulai dari definisi bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi atau berkomunikasi antar sesama, baik dengan teman, keluarga, maupun orang lain. Nah, budaya merupakan suatu kepercayaan atau tradisi yang ada pada masyarakat, di mana sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai, pikiran, ataupun akal budi manusia. Nah, untuk yang bad language ataupun bahasa buruk, yaitu merupakan kata atau kalimat yang tidak seharusnya diucapkan oleh banyak orang. Okay, this is a structure of relation between language and culture. Start from culture, language, society, norm, and taboo, where taboo is divided into several sections, including swearing, vulgar, cursing, blasphemy, and euphemism. Start from culture. Why? Because culture is the largest component in language. Through culture, language can created by human to interact or communicate. Jadi itu adalah struktur relasi antara bahasa dan budaya. Dimulai dari budaya, kemudian bahasa dan masyarakat, norma maupun tabu. Di mana dalam tabu dibagi lagi dalam beberapa bagian, diantaranya swearing, vulgar, cursing, blasphemy, dan euphemism. Kenapa dimulai dari budaya? Karena budaya merupakan suatu komponen paling besar dalam bahasa. Melalui budaya, maka bahasa bisa diciptakan oleh masyarakat untuk berinteraksi dan berkomunikasi. The next explanation from relation between language and culture. Language is one of product or result of the culture that created or used by society to interact or communicate. And where in society there are norms which are used rules or guidelines in behaving well and politely, and anything that violates a norm is considered a taboo. Where taboo is divided into several sections, including swearing, vulgar, cursing, blasphemy, and euphemism. Jadi dalam bahasa merupakan salah satu produk atau hasil dari budaya yang diciptakan atau digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi atau berkomunikasi. Nah, di dalam masyarakat terdapat yang namanya norma yang dijadikan sebagai tata aturan atau pedoman dalam bertingkah laku yang baik dan sopan. Dan segala sesuatu yang melanggar norma itu dianggap tabu. Nah, di mana tabu dibagi lagi ke dalam beberapa bagian yang termasuk swearing, vulgar, cursing, blasphemy, dan euphemism. Untuk penjelasan tentang tabu akan dijelaskan oleh pembicara kedua, yaitu Mbak Rizky Nur Anissa. Okay, I'm Rizky Nur Anissa and I will explain about taboo. Taboo is the prohibition or avoidance in any society of behavior believed to be harmful to its members that it would cause them anxiety, embarrassment, or shame. So, taboo is something or thing that is avoided, not allowed, and prohibited from using it either in words or actions in a certain society. Taboo subject can vary widely like sex, death, illness, excretion, bodily functions, religious matters, and the supernatural. Jadi, tabu adalah hal yang dihindari atau tidak diperbolehkan dan dilarang digunakan baik dalam perkataan maupun tindakan dalam masyarakat tertentu. Dan subjek dari tabu sendiri ini bisa sangat luas karena meliputi seks, kematian, penyakit, fungsi tubuh, masalah agama, maupun supernatural. Dan di setiap tempat wilayah masyarakat memiliki pandangan yang berbeda dan apapun yang melanggar norma kepatutan itu disebut tabu.
Jadi satu wilayah ke wilayah lain itu bisa menjadi berbeda-beda tabunya. Contohnya kalau Jawa Timur pantangannya ini, kalau di Jawa Barat memiliki pantangan lain yang mungkin tidak sama dengan Jawa Timur. Dan di sini kita akan membahas tabu dalam segi bertutur kata, karena tabu juga bisa menjadi bahasa yang buruk, di mana tabu juga berarti kata yang kasar diucapkan. Dan di sini tabu yang kasar tadi untuk diucapkan dibagi menjadi beberapa bagian. Contohnya swiring, sumpah serapah, vulgar atau kata-kata yang vulgar, blasfemi, penistaan agama, dan ada juga cursing atau kutukan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang swearing. Okay, I will explain about swearing. Swearing is where a sentence is generally considered harsh, disrespectful, blasphemous, curse, and joke can offend others. Swearing said when the people feel upset, emotional, or angry, and in a bad mood. Jadi swearing merupakan kata atau kalimat yang pada umumnya dianggap kasar, tidak sopan, dan berupa hujatan atau makian serta candaan yang dapat menyinggung orang lain. Nah, swearing dikatakan atau diucapkan ketika seseorang merasa kesal, emosi, ataupun marah terhadap orang lain dan dalam kondisi bad mood atau perasaan yang tidak enak. Nah, untuk contohnya dalam bahasa Inggris yaitu kata fuck, shit, damn, and asshole itu merupakan kata-kata kasar yang tidak seharusnya untuk diucapkan. Nah, dalam contoh kasus di Indonesia seperti kata anjay, yaitu merupakan kata plesetan dari kata anjing yang tidak seharusnya untuk diucapkan karena kata tersebut dianggap tidak sopan dan tidak pantas untuk diucapkan. Untuk contoh selanjutnya itu merupakan perkataan goblok yang dimana dikatakan oleh Ade Londok dalam vlognya kepada seorang anak dan seorang bapak yang sedang mengendarai motor. Itu merupakan kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak sopan untuk diucapkan. Untuk contoh selanjutnya yaitu tentang kasus yang begitu viral yang diucapkan oleh selebgram Dennis yang mengatakan bahwa orang kaya makannya di mall bukan di pinggiran. Nah, itu merupakan candaan bagi dia tetapi singgungan bagi banyak orang. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Okay, now I will explain about vulgar. Vulgar is a part of taboo. Vulgar is a speech or sentences that is not in its place or context and also violate appropriateness. Jadi, vulgar merupakan bagian dari tabu. Vulgar adalah ucapan atau kata-kata yang disampaikan tidak pada tempat atau konteksnya atau melanggar kepantasan. Contoh penggunaan kata lonte yang dilontarkan oleh seorang ulama pada saat ceramah. Dan anak yang cacat atau tidak bisa berlari terus mengajak dia untuk berlari. Jadi secara langsung sudah menyinggung dia. Okay, maybe that's my explanation about vulgar. Thank you. Okay, and I will explain about cursing. Cursing is a curse to express annoyance by speaking harsh words. And cursing is often used in everyday language, although this is not recommended for use except under certain conditions. The use of this curse is actually important, namely emphasizing the meaning of what we say. It may be because we are angry or feel very upset. Although actually there is no need to curse or swear just to bring out the emotion of the soul. Curse atau kutukan ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan kekesalan dengan mengungkapkan kata-kata yang kasar. Dan curse ini sendiri atau kutukan mengutuk ini sendiri sering digunakan dalam sehari-hari, meskipun tidak disarankan untuk digunakan kecuali dalam kondisi tertentu. Penggunaan kutukan ini sebenarnya penting karena untuk mempertegas makna apa yang kita ucapkan, mungkin karena kita marah atau merasa sangat kesal. Namun hal ini tidak perlu diucapkan sebenarnya karena mengutuk atau mengumpat hanya untuk meluapkan emosi jiwa itu sebenarnya juga tidak baik. Dan selain untuk mengungkapkan rasa yang kesal, biasanya umpatan ini juga digunakan untuk seseorang yang memiliki hubungan yang dekat. Contohnya seperti
sahabat ataupun teman yang dekat. Namun ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi apakah kosakata ini atau kutukan ini menyinggung atau bahkan tidak bagi orang yang dekat. Karena beberapa hal yang dapat mempengaruhi yaitu intonasinya, situasinya, dan bahasa tubuh atau ekspresi nonverbal saat kita mengucapkan kalimat atau kata curse ini. Dan adapun contoh cursing dalam kalimat bahasa Inggris adalah mohon maaf, fuck you, yaitu yang dimaksudkan untuk mengumpat kepada seseorang atau membalas sumpah serapa orang tersebut. Dan yang selanjutnya adalah what the fuck are you doing, yaitu biasanya diucapkan jika seseorang merasa terganggu berkali-kali atau melihat seseorang melakukan sesuatu tindakan yang tidak rasional. Dan yang terakhir, contoh terakhir adalah shit, yang dimaksudkan untuk mengekspresikan kekesalan. Dan adapun kutukan atau cursing dalam bahasa Indonesia contohnya adalah mohon maaf, jantit, maksud kamu apa? Jadi kata ini biasanya digunakan oleh orang Jawa untuk meluapkan kekesalan kepada seseorang yang membuat dia kesal. Dan juga anjir loh. Jadi ini biasanya kata yang digunakan orang daerah Jawa Barat untuk mengeluapkan amarah. Dan contoh yang terakhir adalah bangsat kamu ini ternyata, kayak gitu. Jadi kalimat ini biasanya digunakan seseorang karena merasa dikecewakan oleh orang lain. Okay, now I will explain about blasphemy. Blasphemy is a part of taboo, which is something that is forbidden or not allowed to say. So blasphemy is something that you say or do that shows you don't respect God or religion, which result in adherents of other religion being offended and angry. Jadi singkatnya, blasphemy itu adalah penistaan agama. Penistaan agama yang bisa berbentuk tindakan atau tutur kata. Tapi di sini kita fokusnya tutur kata. Nah, tutur kata itu bisa berbentuk ungkapan-ungkapan yang dapat melukai atau menyinggung agama-agama tertentu atau simbol-simbol suci dari suatu agama. Sehingga dari kata-kata yang diucapkan itu bisa menimbulkan kericuhan atau konflik antara umat beragama. Dan bagi pelaku penistaan agama atau blasphemy akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai pasal yang berlaku. Kenapa blasphemy termasuk dari tabu? Karena ia merupakan sesuatu yang dilarang. Jika itu terjadi bisa menimbulkan berbagai macam reaksi. Nah, contoh-contoh kasus blasphemy atau penistaan agama yang sempat viral yaitu seperti kasus John Lennon, personil The Beatles yang mengatakan bahwa The Beatles lebih populer atau terkenal dari Tuhannya umat Kristiani, sehingga dari ungkapannya tersebut menimbulkan berbagai reaksi dari negara Amerika, Spanyol, dan Meksiko. Mereka menolak kehadiran The Beatles dan mengecam membakar segala atribut yang berbau The Beatles. Dan yang kedua contoh kasus itu yang terjadi di tanah air, kasus Ahok. Dia didakwa atas kasus penistaan agama dengan surat Al-Maidah 51. Dan adapun kasus lainnya itu Meliana yang meminta mengecilkan suara azan sehingga memancing kerusuhan, dan pada akhirnya pun dia didakwa atas kasus penistaan agama. Dan selain itu yang viral baru-baru ini adalah ceramah dari seorang Habib Rizik Syihab. Dia mengatakan dalam ceramahnya kalau Yesus anak Tuhan, lalu bidannya siapa? Dari ungkapannya tersebut membuat sebagian dari umat Kristiani merasa tersinggung dan melaporkannya ke pihak yang berwajib atas tuduhan penistaan agama. Begitu banyak contoh kasus penistaan agama di negara kita. Hanya itu yang contoh-contoh yang saya sampaikan. Okay, now I will explain about euphemism. Euphemism is a polite expression used word or phrase that may be considered rude or unpleasant to hear. Jadi, euphemism adalah ekspresi atau ungkapan
yang bisa kita gunakan untuk menghindari penggunaan kata-kata kasar yang tidak enak didengar. Jadi, jika tabu itu adalah larangan atau sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam penggunaannya, maka kita bisa menggunakan euphemism, yaitu kita bisa menggunakan kata-kata yang lebih sopan. Contohnya itu adalah die terkesan kasar. Jadi kita bisa menggunakan pasaway yang lebih sopan. Ada juga where is the toilet, itu lebih sopan daripada langsung bilang where to pee. Contoh euphemism yang berkaitan dengan kasus yang lagi viral baru-baru ini itu adalah video sure mirip Gisel. Kita garis bawahi kata video sure. Video sure itu lebih sopan digunakan atau dibicarakan daripada langsung menyebut video porno. Seperti itu. Contoh lainnya itu ketika kita ingin mengatakan para pekerja malam atau pelacur, kita bisa menyebutkan kata-kata yang lebih sopan itu dengan para pramuria. Atau juga ketika kita ingin menyebut gelandangan itu terkesan kotor, kita bisa menyebutkan tunawisma. Jadi euphemism itu adalah kita mensopankan kata-kata yang tidak sopan atau penghalusan kata. Jadi itu saja contoh kecil dari euphemism, dan thank you.